Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Patricia Margareta Sitio dengan NIM 122370059 dari program studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu kelima dari mata kuliah valuasi tambang. Nah, pada materi minggu kelima ini ada mengenai tentang analisis kelayakan, tujuan analisis kelayakan, aspek-aspek, hingga pada analisis teknis. Nah, apa itu analisis kelayakan? Analisis kelayakan merupakan bagian integral dari studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai secara komprehensif apakah suatu proyek atau usaha layak untuk dilaksanakan. Nah, tujuan analisis kelayakan merupakan menentukan kelayakan. Apa sih menentukan kelayakan itu bagaimana? Nah, menentukan kelayakan itu menilai apakah proyek tersebut memiliki potensi untuk berhasil atau tidak. Kemudian ada mengidentifikasi resiko. Mengidentifikasi resiko adalah mendeteksi potensi resiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama proyek berjalan. Kemudian ada membuat keputusan investasi, di mana memberikan dasar yang kuat bagi pengambil keputusan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan proyek atau tidak. Kemudian ada merencanakan strategi, di mana merencanakan strategi itu seperti membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menjalankan proyek. Kemudian ada aspek-aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan seperti analisis pasar, di mana analisis pasar ini merupakan besar permintaan pasar terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada analisis pesaing, di mana memahami kekuatan dan kelemahan pesaing. Kemudian yang terakhir ada strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran ini merupakan rencana untuk memasarkan produk atau jasa. Kemudian ada juga analisis teknis, di mana analisis teknis ini terdiri atas kelayakan teknologi, ketersediaan sumber daya. Nah, kelayakan teknologi itu apakah teknologi yang digunakan sudah memadai dan dapat diandalkan. Kemudian ada ketersediaan sumber daya, itu seperti apakah sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Kemudian ada proses produksi, di mana efisiensi dan efektivitas proses produksi. Kemudian yang terakhir ada analisis keuangan, di mana pada analisis keuangan ini terdapat proyeksi keuangan. Apa sih proyeksi keuangan itu? Proyeksi keuangan adalah perkiraan pendapatan, biaya, dan arus kas. Kemudian ada analisis titik impas, di mana menentukan jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk menutupi biaya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi minggu kelima mata kuliah valuasi tambang. Terima kasih.